Terima kasih Sinta, kembali lagi di segmen IPO Watch bersama saya Tasya Natalia. Dalam segmen kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan rintisan asal Kalimantan yaitu PT Topindo Solusi Komunika atau bisa kita kenal dengan platform Top Indoku. Sebelumnya ini namanya Top Indo Pay ya. Nah, kita akan bahas bagaimana fundamentalnya ke depan, tapi sebelum itu kita akan melihat rencana initial public offering atau IPO yang akan dilaksanakan perusahaan sebentar lagi. Kita lihat pada slide berikut. Nah, di sini terlihat ya bahwa perusahaan akan mengeluarkan saham baru senilai 8,75 miliar lembar. Ini senilai dengan 20% dari kepemilikan publik atau bisa kita bilang free float ya. Dengan harga penawaran sendiri yang ditawarkan berkisar Rp115 hingga Rp125 per lembar sahamnya. Sehingga potensi dana yang bisa didapatkan perusahaan dari aksi IPO ini berkisar 100,6 sampai dengan 109,4 miliar. Nah, tanggal penting yang wajib kita catat jika ingin mengikuti pelaksanaan IPO ini adalah penawaran umum ya. Di sini mulai dari 31 Januari yang mana besok hingga 1 Februari 2024. Jadi kita perlu mengikuti tanggal ini jika kita ingin mengikuti IPO-nya ya. Dengan pencatatan perdana di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 Februari 2024. Nah, selanjutnya kita juga akan melihat dari bonus waran karena TOSK ini akan IPO dengan membagikan waran secara gratis. Nah, kita lihat juga bagaimana bonus waran yang akan dibagikan oleh perusahaan. Next slide. Nah, di sini terlihat ya bahwa perusahaan akan membagikan waran sekitar 262,5 juta lembar dengan rasio 10:3. Jadi, jika kita mendapatkan jatah 10 lot saham TOSK, maka kita akan mendapatkan bonus waran 3 lot. Nah, di sini harga pelaksanaannya sekitar 144 sampai 156 dengan nilai pelaksanaan waran sendiri sebanyak-banyaknya 41 miliar. Dengan masa perdagangan 5 Februari 2024 sampai 30 Januari 2025 dengan masa pelaksanaannya 5 Agustus 2024 sampai dengan 4 Februari 2025. Waran ini menjadi suatu pemanis ya dalam suatu aksi IPO perusahaan. Nah, selanjutnya kita melihat juga dengan aksi IPO yang sudah dilakukan, kemudian ada bonus waran juga, dari dana yang akan diraih ini kira-kira mau digunakan untuk apa? Nah, kita lihat pada slide selanjutnya pada rencana penggunaan dana IPO. Next slide. Nah, di sini kita lihat bahwa ada porsi sekitar 40% atau senilai sebanyak-banyaknya 43,76 miliar ini akan digunakan untuk modal kerja. Tapi ini di-split ya menjadi dua, 75% ini untuk persediaan produk digital seperti pembelian voucher, kemudian juga PPOB dan lain sebagainya. Lalu ada pengembangan sistem IT 25%-nya. Ini berupa hardware maupun software juga ya. Kemudian sekitar 10% atau senilai 10,94 miliar ini akan digunakan untuk penyertaan modal pada anak usaha namanya PT Topindo Niaga Nusantara. Yang mana nanti anak usaha ini akan menggunakan dana ini untuk membeli persediaan produk retail. Kemudian 50%-nya atau setara 54,7 miliar ini akan digunakan untuk penyertaan modal usaha juga untuk anak usaha namanya PT Topindo Icon Property untuk akuisisi sejumlah lahan dan juga bangunan ya. Bangunan dan lahan ini dimiliki oleh foundernya dan juga sebagian untuk pembayaran biaya operasional. Nah, kemudian untuk waran tadi ya yang senilai sebanyak-banyaknya 41 miliar itu akan digunakan untuk modal kerja yang mana ini tidak terbatas untuk pembelian persediaan, pembayaran gaji karyawan, ada pengembangan IT dan juga biaya umum operasional yang lainnya. Nah, membahas tentang penggunaan dana IPO ya, kita sudah melihat beberapa hal yang akan digunakan perusahaan dan ini juga berkaitan dengan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan sendiri. Nah, kita pengen tahu sebenarnya perusahaan ini bisnisnya bagaimana. Nah, kita lihat pada next slide. Nah, sebelum berbicara jauh tentang bisnis ya, kita lihat dulu sepak terjang dari perusahaan. Jadi sebenarnya perusahaan ini Top Indoku ya, sebelum menjadi Top Indoku, dia merupakan Top Indo Pay
dan juga merupakan perusahaan rintisan dari top pulsa milik foundernya bernama Seiko Manito yang sudah menjual pulsa pada saat itu dari tahun 2009. Jadi sepak terjang perusahaan ini sebenarnya sudah dari tahun 2009 ya, sudah cukup lama, dan memang awalnya dari produk digital pulsa, tapi sekarang sudah berekspansi, ada PPOB, kemudian juga ada voucher game, ada juga produk FMCG dan lain sebagainya. Nah, Top Indoku ini melayani penjualan B2B dan B2C. Jadi ada mitra, yang mana mitra ini menjual ke konsumen lagi, atau B2B ya, business to business, dan juga B2C atau direct to consumer gitu ya. Tapi untuk target utama dari pelanggan Top Indoku ini adalah UMKM ya. Jadi ini di B2B berarti. Nah, perusahaan ini tadi saya bilang asalnya dari daerah ya. Daerah ini tepatnya dari Singkawang. Dan memang untuk mayoritas dari jaringan operasional bisnisnya juga ada di Kalimantan. Kemudian untuk aplikasi Top Indoku sendiri ini sudah ada di iOS dan juga di Apple, ada di ini ya Play Store ya, di mana untuk Play Store sendiri sudah diunduh kurang lebih 1 juta, dan untuk App Store sendiri sekitar 23.500. Dan untuk gerainya sendiri ada sekitar 25 gerai dan 66 top up point gitu. Nah, membahas tentang bisnisnya sendiri ya. Jadi kita bisa tahu bahwa perusahaan ini melakukan bisnis yang seperti ini untuk mendapatkan kinerja keuangannya ya, atau nanti berhubungan dengan laba bersih. Nah, bagaimana dengan kinerjanya secara keuangan? Kita lihat pada next slide. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ini secara rupiah miliar. Jadi di tahun 2020 saja perusahaan mendapatkan pendapatan atau revenue di 1,43 triliun. Kemudian ini naik cukup signifikan di tahun 2021 seiring dengan pada saat itu ada pandemi ya. Jadi orang-orang cenderung bekerja dari rumah atau belajar dari rumah. Nah, di sini ada peningkatan traffic untuk orang-orang menggunakan internet. Jadi mereka membeli paket data dan lain sebagainya. Di sini ada kenaikan cukup signifikan menjadi 2,52 triliun. Ini juga inline dengan laba bersihnya yang juga naik dari 2,2, ini naik 6 kali lipat ya, bisa kita bilang ke 13,2 miliar begitu. Nah, sementara untuk kinerja yang terbaru menurut prospektus hingga 7 bulan pertama di 2023 ini untuk pendapatan masih berada di 1,35 triliun dengan laba bersihnya senilai 1,7 miliar. Ya memang ada penyusutan karena saat ini pandemi sudah menjadi endemi dan ada normalisasi, yaitu cukup wajar. Tapi kita kalau bisa melihat di sini dari kategori produk yang dijual oleh perusahaan, di sini paling banyak token 30,40%, kemudian diikuti pulsa 28%, e-money 21,10%, kemudian PPOB 15,60%, ini PPOB berhubungan dengan UMKM juga. Kemudian sisanya ada paket data dan voucher game ya. Jadi bisa kita bilang dari produk yang dijual perusahaan ini kan mayoritas lebih banyak ke produk digital ya. Dan produk-produk ini seperti sudah sangat sulit dilepaskan oleh masyarakat masa kini. Jadi kita rasa untuk demand dari produk digital ini akan terus meningkat ke depannya. Dan ada satu yang menarik, kalau tadi kita bilang bisnis perusahaan ini di jaringan operasional banyak di Kalimantan, tapi kalau kita melihat berdasarkan daerah pemasaran ya, ternyata yang awalnya dari daerah Singkawang atau Kalimantan Barat ini bisa berekspansi secara nasional ya, bahkan pemasaran di luar Kalimantan sendiri sudah mencapai 68,70%. Jadi bisa kita lihat bahwa kinerja keuangan perusahaan ini sudah berekspansi cukup baik ya. Jadi kesimpulannya dari TOSK ini untuk bisnis produk digitalnya cukup berkembang ekspansif walaupun masih ada penyusutan yang diharapkan nanti jika ada perbaikan dari tambahan dana IPO ini yang bisa mengakselerasi bisnisnya lebih ekspansif, harusnya ini bisa meningkatkan untuk profitabilitas ke depan. Dengan catatan juga yang namanya ini perusahaan IPO ya, maka ketika sahamnya listing,
fluktuasi di pasar saham ini juga cenderung meningkat dan likuiditasnya juga perlu kita cermati. Maka dari itu, disclaimer juga ini bukan merupakan ajakan untuk jual ataupun beli secara langsung. Kurang lebih dari saya, sekian. Saya kembalikan lagi ke Sinta.